يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sempat vakum kisaran 3 atau 3,5 tahun, yaitu kajian atau terusan dari kajian kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yang sejujurnya Anda tidak bisa menghitung sudah berapa banyak ikhwan yang meminta untuk dilanjutkan, karena mereka mendapatkan, alhamdulillah dengan izin Allah, mendapatkan faedah melalui channel YouTube kita untuk serial kajian ini. Dan Anda sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan dari pemahaman, kenikmatan belajar, kenikmatan hidayah, kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta nikmatnya kemudahan yang Allah taala berikan kepada diri kita semua untuk menuntut ilmu, baik langsung di majlis ataupun secara online. Fakullu wa'adallahu al-husna. Ya, semoga semua mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Rabb kita Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita memang berkaitan dengan salah satu siyagh al-umum, atau di antara sighah min siyagh al-umum. Pada kali ini kita sebagaimana dijanjikan akan membahas masalah di antara masalah siyagh al-umum. Kita teruskan pada kali ini pembahasan kita tentang al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Pembahasan berkaitan dengan itu pembahasan yang tidak ringkas, walaupun kelihatan bagi sebagian orang begitu ringkas, tetapi memahaminya perlu keseriusan lebih dan tentu sebelumnya keikhlasan. Pemahaman tentang dalam ilmu lughah dan ilmu usul fiqh itu ada rinciannya. Ini di antara hal yang masyhur dan juga terpenting dalam ilmu usul fiqh. Sebagaimana telah berulang kali ana sebutkan bahwasanya al-umum wal khusus itu adalah pembahasan di antara pembahasan tervital dalam usul fiqh. Saking bertaburnya dalil dan hujjah, ayat maupun hadis, yang memerlukan alat dan perangkat pemahaman umum dan khusus terhadapnya. Dan betapa banyaknya kesalahan pemahaman terhadap nas Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan kalam ulama, disebabkan kurangnya ma'rifat tentang al-umum wal khusus. Maka dengan ini semua kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baik pemahaman, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan juga dengan ilmu alat yang Allah mudahkan untuk kita pelajari. Barakallahu fikum. Kita mulai dari poin pemahaman, yaitu poin ke-7 dari kitab Al-Usul min Ilmu Usul untuk siyagh al-umum. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mu'arrafu bi al-istighraqiyati
mufradan kana am majmu'a. Di antara bentuk al-umum, sighah al-umum dalam kata adalah isim yang al-mu'arraf dima'rifahkan. Telah kita ketahui isim terbagi menjadi dua, imma dia nakirah, imma dia ma'rifah. Ya. Namun tidak semua ma'rifah itu umum, melainkan ada beberapa isim yang ma'rifah yang umum, ada juga yang khas. Ya, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Isim yang dima'rifahkan dengan adanya bubuhan al, dan fungsi al tersebut adalah al-istighraqiyah. Baik isim tersebut, isim yang mu'arraf tersebut, mufradan kana am majmu'a. Mufradan ini adalah, ya, dia khabar untuk kana yang ditakdimkan bahkan sebelum fi'il naqisnya itu kana. Mufradan kana am majmu'a. Lalu apa isim kananya? Isim kananya adalah isim. Baik kana al-ismu mufradan am al-ismu majmu'an. Baik isim tersebut yang dima'rifkan itu isimnya mufrad ataupun jama'. Nah, di sini kita akan memahami ikhwas sekalian al-istighraqiyah. Maka ana di sini akan membagi al menjadi beberapa macam. Ya, yang harus antum ketahui dan akan disebutkan di sini insyaallah. Al akan disebutkan nanti insyaallah ada 3 macam. Namun kita awalkan penyebutannya. Yang pertama al-istighraqiyah. Itu yang pertama. Dan itu yang akan pertama kita bahas insyaallah. Yang kedua al-ahdiyah. Itu yang kedua akan kita bahas. Yang ketiga adalah al-jinsiyah. Yang pertama al-istighraqiyah, yang kedua al-ahdiyah, dan yang ketiga al-jinsiyah. Maka harus diperhatikan ketiga hal tersebut. Karena memahami ketiganya ini sangat vital dan banyak dari thalabul ilm belum memahaminya. Yang Anda inginkan untuk antum semua penyimak kajian ini memahami ketiga al tersebut dengan pemahaman yang komprehensif dengan segala contohnya dan juga taksimatnya, pembagiannya. Jadi kita akan mulai dengan al apa? Al-istighraqiyah. Baik. Kalau kita mengacu pada contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, baik al-istighraqiyah itu mufrad ataupun jama'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa" di surat An-Nisa ayat 28. "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia, wa khuliqal insanu, khuliqal insanu, manusia, al-insan di sini manusia diciptakan dha'ifa. Baik. Mana yang kita temukan sebagai isim al-mu'arraf, al-isim al-mu'arraf bi al-istighraqiyah? Lafal al-insan. Al-insan ini dia mufrad atau jama'? Mufrad. Baik, mufrad. Kalau misalnya dia jamak menjadi an-nas gitu kan, tapi di sini disebut secara sighah, secara zahir nominal mufrad dengan tambahan al, ya kan? Wa khuliqal insanu dengan tambahan al. Dha'ifa. Baik, dha'ifa sebagai hal untuk al-insan. Al di al-insan ini adalah al-istighraqiyah. Ya, baik itu dulu ya. Jadi al dalam al-insan ini adalah al-istighraqiyah. Setelah nanti kita mendefinisikan istighraqiyah, baru kita akan menafsirkan ayat ini insyaallah. Yang penting ketahui dulu mana lafal yang diinginkan untuk dipelajari di konteks nomor 7 ini. Baik. Kemudian surat An-Nur ayat 59. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma
falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Ya, baik. Memang kita akan menemukan beberapa beberapa isim di sini. Al-atfal, kemudian kum, kemudian al-hulum, kemudian wawul jamaah, kemudian ma, kemudian ista'dzana, kemudian alladzina, kemudian qabl, kemudian him. Tapi kita fokus kepada isim yang al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf bi al. Ya, al-mu'arraf bil al di sini ada al-atfal dan al-hulum. Baik. Sekarang al-istighraqiyah yang mana? Al-atfal atau al-hulum? Yang sahih adalah al-atfal. Maka al-istighraqiyah dalam ayat An-Nur 59 ini yaitu mengacu pada al-atfal. Dan jika al-atfal, anak-anak telah mencapai hulum, ya sudah baligh, telah mimpi, ya mimpi basah, falyasta'dhinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Ya. Baik. Pengacuannya berarti di dua ayat ini adalah apa? Al-insan dan al-atfal. Baik. Lihat tadi di kaidahnya di pertama nomor 7 al-mu'arrafu bi al-istighraqiyah, ya kan? Kedua lafal ini al-insan dan al-atfal, kedua-duanya dibubuhi al-ma'rifah. Dan keduanya berfungsi, al-nya ini berfungsi apa? Istighraq. Al-insan itu mufrad. Al-atfal itu majmu' atau jama'. Sah? Al-atfal jama' dari tifl, anak-anak. Baik. Mari kita sekarang pahami baik-baik tentang istighraq. Pahami baik-baik tentang istighraq. Apa itu al-istighraq? Al-istighraq maknanya adalah al-isti'ab wal ihatah. Al-isti'ab wal ihatah, yaitu yang sifatnya sifatnya muhit, mustaghriq, musta'ib, muhit, yaitu mencakup. Ya, mencakup seluruhnya. Ya. Maka dikatakan bahwasanya al-istighraq, al yang bersifat istighraqi, ya, atau istighraqiyah, itu tujuannya untuk mengungkapkan penyeluruhan komponen atau apa yang terwujud dari turunan lafal tersebut atau makna lafal tersebut. Ya, makna lafal tersebut. Ya, sehingga ketika disebut al-insan, maka maksudnya adalah seluruh apa yang disebut sebagai insan. Seluruh manusia, berarti ini umum untuk mencakup apa? Yuhitu kulla insanin. Yuhitu kulla insanin. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab ini, ya, beliau menyebutkan alamatul istighraqiyati an yahilla mahallaha kullu. An yahilla mahallaha kullu. Tanda-tanda al itu dimaknai fungsinya sebagai istighraq, yaitu menyeluruh seluruh cakupan dari makna lafal tersebut, bisa ditempatkan tempat al tersebut dengan lafal kullu. Contoh, kalau misalnya tadi wa khuliqal insanu dha'ifa, adakah bedanya antara lafal misalnya lafal jarrah, lafal dari Al-Qur'an wa khuliqal insanu dha'ifa dengan wa khuliqa kullu insanin dha'ifa? Kira-kira maknanya sama atau tidak? Sama. Karena makna wa khuliqal insanu dha'ifa artinya adalah semua manusia diciptakan lemah. Sementara wa khuliqa kullu insanin dha'ifa maknanya semua manusia diciptakan sama aja. Maka al ini fungsinya seperti kullu juga. Hanya saja sighahnya berbeda, bentuknya berbeda, tapi secara fungsi dia sama untuk istighraq. Ya. Begitu. Begitu juga dengan di surat An-Nur tadi. Idza balagal atfalu minkumul huluma. Wa idza balagal atfalu, apa bedanya dengan wa idza balagha kullu atfalin? Sama. Sama maksudnya, yaitu keseluruhan istighraq. Maka itulah maksud dari
istighraq, yaitu dia maksudnya untuk ihatah. Sebagaimana kullu maksudnya untuk istighraq, ihatah dan juga isti'ab, maka begitu juga dengan al-istighraqi. Begitu ya. Dan kerap kali sebagian ulama bahasa dan juga pakar usul fiqh, mereka membagi istighraq dengan beragam model. Ya, tapi kita tidak fokus di pendalaman model-model istighraq ini. Hanya kita sebutkan global namanya saja. Ada yang menyebutkan al-istighraqul jinsi. Al-istighraqul jinsi ini sama dengan yaitu untuk al-jins. Nanti akan kita bahas. Ya, kemudian al-istighraqul zamani bisa, al-istighraqul urfi, al-istighraqul fardi. Tapi keempat macam ini tidak kita bahas di kajian ini secara mendalam, melainkan hanya sekedar penyebutan saja. Karena kalau ini dibahas juga nanti lebih jauh lagi kita mendalam, dan itu tidak kita butuhkan sekarang. Yang penting antum sekarang ngerti al-istighraqiyah, ya, yaitu al yang tujuannya untuk mencakup semua yang disebut oleh label tersebut. Ketika disebut al-insan maksudnya adalah istighraq, maka semua yang disebut insan masuk ke dalamnya. Ya, seperti kullu insan. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kita bisa paham di sini al-istighraqiyah, ya. Itu makna dari apa? Dari al-istighraqiyah. Maka ketika al dalam suatu isim, baik di ayat atau di hadis, ditafsirkan sebagai istighraq, maka dia bermakna umum, bermaksud umum, mencakup segala maksud dari yang tertata dari lafal tersebut. Kalau misalnya kita lihat innal muslimina wal muslimat di surat Al-Ahzab, ini jamak. Dia jamak salim. Maka masuk ke ini istighraq atau apa? Iya, ini istighraq. Maka itu semua mencakup seluruh muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan. Baik, insyaallah ini mudah dipahami insyaallah taala, ya. Kalau ada pertanyaan wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ada pertanyaan di sini. Manusia seluruhnya diciptakan lemah. Baik, pertanyaan, ya Ustaz, bukankah manusia itu memang ada yang kuat, ada yang lemah? Gitu kan? Ya. Allah Ta'ala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Seluruh insan diciptakan lemah. Ya, diciptakan lemah. Tapi pertanyaannya, ya Ustaz, bukankah manusia juga ada yang lemah, ada yang kuat? Bukankah salah satu dari putri calon mertuanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya sebaik-baik yang bisa engkau pekerjakan adalah yang qawi dan amin, kuat dan terpercaya. Kuat kan? Berarti Nabi Musa disifati kuat. Apakah itu bertentangan dengan ayat? Maka ini kita katakan tidak bertentangan dengan ayat. Karena ayat berbicara konteks tertentu, sedangkan apa yang antum tanyakan konteksnya tidak dimaksudkan oleh ayat. Bagaimana? Ayat ini bisa menjadi dua tafsiran. Imma wa khuliqal insanu dha'ifa, yaitu di masa awal penciptaan manusia, ya, imma penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu Nabi Adam masih lemah. Dan juga manusia pada seluruhnya ketika mereka diciptakan, mereka dalam keadaan lemah. Bukankah begitu? Sahih. Ketika kita masih di dalam rahim ibu kita semua lemah. Atau tafsiran kedua, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Dan itu ketika dikomparasikan dengan kekuatan Allah Ta'ala, manusia tentu semuanya lemah. Semua manusia lemah. Semua manusia lemah secara keseluruhan. Ya, maka dua konteks tersebut menunjukkan manusia lemah di awal penciptaan, atau manusia lemah jika dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuat, manusia tidak ada apa-apanya.
Adapun ketika antar manusia dibandingkan satu dengan yang lainnya, maka ini dalam konteks antar manusia dan ini berbeda. Baik. Maka ketika suatu ayat difahami salah konteks, maka dia bisa salah, bisa kacau pemahamannya. Begitu. Allahu a'lam. Jadi kita tadi telah membahas al-istighraqiyah. Baik. Baik, kemudian kita akan membahas masih di masalah al. Hanya saja ketika antum bertanya, Ustaz, tadi kan sudah ada 3 macam al. Pertama al-istighraqiyah yang telah kita bahas barusan. Kemudian bukankah tadi ada sebutan al-ahdiyah? Al-ahdiyah. Kemudian ada al-jinsiyah. Maka apakah al-ahdiyah itu umum atau khusus? Apakah al-jinsiyah itu umum atau khusus? Baik, maka kita bahas sesuai dengan urutan di kitab ini. Dan Anda meminta kepada antum pendengar, ikhwah dan akhwat, untuk mencermati penjelasan yang Anda tuturkan. Dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita faham akan agama Allah taala dengan ikhlas dan juga sesuai dengan pemahaman yang benar. Wabillahi taufiq. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita lanjut berikutnya. Wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati fa innahu bihasabil ma'hud. Ya. Fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'ammun. Wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Pahami baik-baik. Wa ammal, ana ulangi dan terjemahkan dan jelaskan insyaallah. Wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati. Adapun isim yang dima'rifahkan dengan al namun fungsi alnya untuk ahdiyah. Nah, ini istilah baru lagi yang mungkin sebagian antum baru dengar. Tadi ada al-istighraqiyah. Sekarang al-ahdiyah. Lah ini gimana? Ahdiyah ini untuk apa? Nah, gitu kan? Ahad, antum tahu ahad perjanjian. Ada ma'had tempat perjanjian. Jadi seolah-olah ahad itu ada ikatan, ikhwan. Jadi al yang memiliki keterikatan. Pahami baik-baik. Al yang memiliki, yang membuat isim yang dialkan itu memiliki keterikatan. Dengan apa? Nah, dengan imma dengan apa yang telah disebutkan, imma dengan apa yang telah difikirkan, atau imma apa yang dengan ada sekarang. Ini semua menjadi ilmu, ya. Mungkin sebagian dari antum ya ikhwan belum memahami maksud anda, tapi insya Allah paham kok. Insya Allah paham, ya. Jadi ada al namanya yang kedua, atau al apa? Setelah tadi istighraq ada ya. Sekarang ada al-ahdiyah, ya. Baik, ini afwan kalau misalnya ana lagi di luar dan suara hujan, ana dekatkan dan mudah-mudahan terdengar ya ikhwan. Ya, mohon maaf akan keadaannya di hujan ini, kelihatan hujan, dengaran. Baik. Jadi ada al berikutnya yaitu al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Apa itu ahdiyah? Ya. Kita tahu ahad itu adalah seperti ada ikatan dengan sesuatu. Ikatan dengan sesuatu. Berarti al-ahdiyah ini al yang terikat. Al yang terikat. Ya. Itu dulu deh. Sampai situ dulu. Al yang terikat. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati, isim yang dita'rifkan dengan al-ahdiyah, fa innahu
bihasabil ma'hud. Sesungguhnya itu al tersebut atau isim yang dialkan tersebut sesuai dengan apa yang diikatkan dengannya. Ya. Al-ma'hud itu isim yang ma'hud, isim yang diikat dengan isim ini. Fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'ammun. Kalau misalnya isim yang ma'hud tersebut umum, maka isim yang dialkan ini juga umum. Tapi kalau misalnya isim yang dima'hudkan itu khusus, maka ini juga khusus. Mau contoh dulu ya? Harus ada contoh dulu, ikhwan. Harus ada contoh dulu. Lihat di surat Shad ayat 71, 72, 73 sebagaimana termaktub di kitab. Mithalul 'am. Contoh isim yang mu'arraf dengan al-ahdiyah dan konsekuensinya juga 'am. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin." Oke. Inni khaliqum basharam min tin. Dan perhatikan lafal apa? Lafal al-malaikah. Lafal al-malaikah. Oke. Lafal al-malaikah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Baik. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Perhatikan di sini, ikhwan. Idz qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbmu berkata kepada lil malaikah, di sini ada dua lafal. Ada lam li ya. Ada al-malaikah. Berarti lafal al-malaikah ini ada alnya sebenarnya. Al apa yang ada di lafal al-malaikah di ayat 71? Dia alnya adalah al-istighraqiyah. Berarti umum bukan? Umum. Baik. Umum ya. Kata Allah Ta'ala kepada para malaikat secara umum ketika itu. Semua malaikat. Berarti kan ya? Ini sama dengan wa idz qala rabbuka likulli malaikatin. Itu kalau tadi paham al-istighraqiyah, ini paham ini malaikah yang ini. Lafalnya ya. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia terbuat dari tin. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku meniupkan kepadanya ruh ciptaan dariku. Faq'u lahu sajidin, maka bersimpuhlah kalian, siapa? Ya wahai para malaikat, untuk sujud kepadanya, sujud penghormatan. Perintah Allah Ta'ala. Kemudian apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu, maka sujudlah al malaikatu. Di ayat 73 disebutkan al-malaikatu. Lihat di ayat 73 disebut al-malaikatu. Disebutkan lafal al-malaikatu. Apa artinya? Maka sujudlah para malaikat tersebut yang telah disebutkan di ayat 71. Kalau di ayat 71 al-malaikahnya, alnya itu istighraq. Kalau di ayat 73 al-malaikatu, alnya al apa? Al-ahdiyah. Al-ahdiyah dzikriyah. Al-ahdiyah dzikriyah, yaitu al yang maksudnya telah terikat dan telah tersebut ma'hudnya di ayat 71. Paham? Baik, kulluhum ajma'un, semuanya. Dan al-malaikatu yang di ayat 73 itu adalah para malaikat yang disebutkan di ayat 71. Baik, sekarang pertanyaan ana, al-malaikah yang disebutkan di ayat 71
Itu umum atau khusus? Umum. Oh ya umum. Al-malaikah yang ada di 73 itu umum atau khusus? Umum. Kenapa umum yang di 73? Karena dia mengikuti dengan al yang ada di 71. Kalau misal belum paham, coba diulang lagi ini kajian atau 5 menit terakhir ini diulang. Ya insyaallah paham nanti. Ya. Gitu. Mithalul khas, contoh al-ahdiyah yang ternyata dia tidak umum tetapi khas, khusus. Contoh di surat Al-Muzammil 15 dan 16. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul. Rasul di sini dia mutlak. Mutlak tapi maksudnya mafhum. Ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Oke? Mafhum. Nabi Musa, dan juga dia cuma satu. Rasul di sini cuma satu. Rasulah mutlak berarti satu, dan itu pun diketahui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Oke? Berarti dia khas, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Baik. Antum perhatikan, kama arsalna ila fir'auna rasula. Rasula di sini dia lafal mutlak. Ada alnya enggak? Enggak ada al. Ya kan? Enggak ada al. Dan dia mutlak bukan am. Karena satu orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kemudian fa'asa Fir'aun. Fir'aun pun bermaksiat. Fir'aun pun membangkang kepada ar-rasula, kepada sang rasul. Lihat di ayat 16, ar-rasula, tiba-tiba ada al untuk lafal rasul, ya kan? Ada alnya. Al di sini al apa? Al-ahdiyah dzikriyah. Yaitu al-ahdiyah, al yang mengikat makna isim tersebut kepada maksud dari apa yang telah tersebutkan sebelumnya di ayat 15. Ar-rasula di ayat 16 adalah rasulan yang di ayat 15. Itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka al untuk ar-rasula di ayat 16 itu al-ahdiyah karena dia terikat dengan apa? Dengan apa yang telah disebutkan di ayat 15, itu rasula. Maka ini khusus atau umum alnya? Al-ahdiyahnya khusus. Tahu dari mana? Dilihat dari rasula di ayat 15, dia mutlak. Umum itu beda dengan mutlak. Ya. Kalau misalnya mutlak ini cuma satu, ya khalas, berarti dia tidak disebut umum. Tidak disebut umum secara kuantiti, karena kuantiti itu kalau umum itu biasanya 2 atau lebih. Ya begitu ya. Insyaallah sampai sini paham? Paham insyaallah. Itu ahdiyah. Al apa? Al-ahdiyah. Ya. Baik. Nah, al-ahdiyah ini ikhwas sekalian. Antum harus pahami lagi. Memang tidak ada di kitab, tapi ana akan sebutkan supaya lebih lengkap lagi maklumatnya. Jadi jangan give up begitu saja. Al-ahdiyah udah khalas. Al-ahdiyah itu ada beragam macam loh. Ya, ada beragam macam. Ya. Dan dengan beragam macamnya itu juga umum atau khususnya relatif. Anda sebutkan ya ikhwan di sini. Al-ahdiyah yang pertama ada al-ahdiyah dzikriyah. Antum boleh tulis kalau misalnya ada catatan. Al-ahdiyah al-dzikriyah. Itu yang pertama. Dari model al-ahdiyah. Al-ahdiyah yang kedua, al-ahdiyah al-dzihniyah. Al-ahdiyah al-dzihniyah. Itu yang kedua. Ya. Ini juga kadang disebut sama atau garis miring, yaitu al-ahdiyah apa? Al-ilmi. Al-ilmiyah. Jadi al-zihni bisa juga al-ilmi, sama. Nah, yang ketiga disebut juga
Al-ahdiyah Al-ahdiyah. Yang ketiga al-huduriyah. Ya. Gitu. Ya bisa juga antum bilang al-ahad al-dzikri, al-ahad al-ilmi atau al-dhihni, atau bisa juga antum sebut al-ahad al-huduri. Ketiga ini beda loh. Ya. Yang pertama al-ahdiyah al-dhihniyah, apa maksud al-dzikriyah itu persis dengan apa yang kita contohkan tadi dua tuh. Ya. Al-ahdiyah dzikriyah artinya adalah yang terikat dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Antum tadi pahami dua contoh dari beberapa ayat tadi, itu dua-duanya adalah contoh untuk ahdiyah dzikriyah karena zikr mazkur sudah tersebutkan, ya. Ada pula namanya al-ahdiyah dzihniyah. Al-ahdiyah dzihniyah. Ya. Contoh ahdiyah dzihniyah seperti apa, ikhwan? Antum bisa ini enggak? Bisa paham enggak? Zihn itu artinya apa? Zihn itu adalah benak. Ya. Zihn itu adalah benak. Ya. Seperti ingatan, benak antum, apa yang di pikiran antum, terfikirkan kelas. Makanya disebut juga ilmi. Ya, disebut juga ahdiyah ilmiyah, ahad al-ilmi. Contoh. Sekarang tadi antum dengar enggak suara hujan? Hujan bahasa apanya, Pak? Mator. Ya, antum mendengar suara hujan. Ana bilang kemudian tiba-tiba nazalal matar. Hujan itu telah turun. Taib, antum tahu enggak matar yang dimaksud? Tahu kan? Ada alnya enggak? Ada. Berarti di sini alnya untuk al-matar adalah al-ahdiyah dzihniyah karena antum telah tahu maksud dari matar tersebut. Ya, paham di sini insyaallah. Nazal matar. Atau taib yang lainnya. Contoh dari al-ahdiyah dzihniyah. Al-ahdiyah dzihniyah. Seperti apa contohnya, ikhwan? Anak-anak yang mengawali ahdiyah dzihniyah dulu atau zikriyah dulu? Tapi zikriyah udah ya, yang kedua adalah dzihniyah. Ya, apa contohnya? Ya, misal Anda nanya ke antum. Ya. Kaifa halul qaryah? Bagaimana keadaan kampung? Kaifa halul qaryah? Bagaimana kondisi kampung? Kampung yang dimaksud kampung siapa, Anda tanya? Kampung antum kan? Ya. Maka antum sudah mengetahui maksud dari al-qaryah ini. Al-qaryah, Anda tidak memaksudkan al-qaryah berarti istighraqiyah, yaitu bagaimana keadaan seluruh kampung di dunia ini, bukan. Tapi Anda kaifa halul qaryah? Ya. Begitu kan? Taib, misal contoh lain. Antum punya istri, ikhwan, misalnya. Dan Anda sebelumnya mendengar kabar istri antum sakit. Nah, kemudian hari ini Anda nanya, kaifa haluz zaujah? Bagaimana kondisi istri? Taib. Anda nanya ke antum itu tentang istri siapa? Ya istri antum tahu itu. Antum enggak perlu tanya istri siapa. Enggak, antum tahu maksud ada ya istri antum. Jadi ya terbit di benak antum yang Anda tanyakan keadaannya tentang apa? Istri yang maklum, yaitu istri antum. Begitu kan? Ya. Nah, jadi ahdiyah dzihniyah ini yaitu yang maknanya atau maksud yang khususnya itu terbetik siapa maksudnya. Ya. Dan al-ahdiyah dzihniyah ini bisa umum, bisa khusus. Ya. Hanya saja di kitab Syaikh Utsaimin ini tidak dicontohkan. Baik, kemudian ada ahdiyah yang ketiga. Al-ahdiyah huduriyah.
ya, ahdiyah huduriyah, yaitu al yang diimbuhkan dalam pada isim, dimaksudkan dengannya untuk mengetahui terrealisirnya suatu hal di saat itu juga, ya. Jadi ahdiyah huduri ini orang juga tahu maksudnya apa, karena itulah yang sedang ada padanya. Contoh, nazalal mataru al-yawma. Nazalal mataru al-yawma. Bukan nazala yang kita permasalahkan, itu fi'il. Bukan al-matar juga. Tapi yang saya maksud di sini al-yawma. Coba terjemahkan arti dari nazalal mataru al-yawma. Apa artinya? Telah turun hujan al-yawma, pada hari ini, ya kan? Al-yawma di sini maksudnya pada hari ini. Berarti dia al-yawma di sini al apa? Ahdiyah sahih. Tapi ahdiyah apa? Ahdiyah huduri, yaitu apa yang sedang saat ini dari hari, yaitu hari ini. Ya, berarti gitu kan ya. Nazalal mataru al-yawma. Ya. Atau ana bilang ke antum, ishtaddal baradu al-lailata. Ishtaddal baradu al-lailata, misalnya. Barad artinya dingin. Ishtadda semakin, atau mengeras, semakin dingin. Al-lailata. Al-laila apa? Malam kapan coba? Malam ini ya, sekarang Anda sedang ngomong. Ini yang disebut al-laila. Al-nya di sini al apa? Al-ahdiyah huduriyah atau ahd huduri. Ada sangkakan antum insyaallah paham semua insyaallah. Tadi ada al yang paling pertama apa? Istighraqiyah. Adapun jenis-jenis istighraqnya Anda tidak masukkan ke pembahasan kita karena itu tidak sepenting nomor 2, yaitu ahdiyah. Dan itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama al-ahdiyah dzikriyah. Dan yang kedua al-ahdiyah zihniyah atau ilmiyah. Yang ketiga al-ahdiyah huduriyah, ya. Dan yang kemudian al jenis ketiga adalah al-jinsiyah. Al-jinsiyah. Nah, baik. Untuk al-mu'arraf bi allati li bayanil jins, ini insyaallah akan kita bahas insyaallah pada liqa berikutnya, pada kajian berikutnya, karena ada pikir satu kajian ini sudah cukup, ya. Khawatirnya kalau maklumatnya terlalu banyak dalam satu pengajian, khawatirnya nanti banyak yang terbengkalai, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada ana dan juga antum dalam memahami ilmu agama Allah Ta'ala. Jazakumullah khaira ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.